Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pertemuan ini saya akan mengisahkan tentang kemuliaan seorang budak yang beriman. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Mubarak berkata, suatu ketika aku berada di kota Mekah yang sedang mengalami musim kemarau yang sangat hebat. Seluruh manusia berdoa di padang Arafah mengharapkan hujan. Namun hujan yang diharapkan tak kunjung turun. Mereka hanya merasakan terik matahari yang semakin menyengat. Mereka tetap berada di sana sampai 1 minggu lamanya. Setelah itu mereka kembali menuju Arafah dan aku melihat seorang laki-laki berkulit hitam dan berbadan kecil sedang melaksanakan salat. Selesai salat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bersujud dan berkata, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud hingga Engkau sudi menurunkan hujan kepada hamba-hamba-Mu. Kemudian aku melihat gumpalan-gumpalan awan saling menyatu. Tidak lama kemudian hujan turun bagaikan ditumpahkan dari langit. Laki-laki tersebut berdoa layaknya seperti orang yang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia pun bersyukur memujinya dan pergi. Aku mengikutinya dari belakang hingga aku lihat ia masuk ke dalam sebuah tempat penjualan budak. Keesokan harinya, aku mendatangi tempat tersebut dengan membawa beberapa uang dinar. Aku berkata kepada salah seorang yang ada di sana, aku ingin membeli seorang budak. Kemudian ia menyodorkan padaku kira-kira 30 orang budak. Apakah ada budak lagi selain mereka? Tanyaku. Oh, masih ada satu orang budak lagi yang sangat pendiam, jawab orang tersebut. Tunjukkanlah dia padaku, kataku. Kemudian ia mengeluarkan seorang budak yang aku lihat kemarin. Aku tanya orang itu, berapa harganya? Dia menjawab, tidak mahal, cuma 20 dinar. Tapi untukmu aku hargai dia 10 dinar saja. Aku bilang kepadanya, tidak. Bahkan aku tambahkan 27 dinar lagi. Kemudian budak itu aku bawa pulang. Lantas ia bertanya kepadaku, wahai tuanku, mengapa Anda tertarik untuk membeliku, sedangkan aku belum tentu mampu melayanimu? Aku membelimu semata-mata untuk menjadikan engkau sebagai tuan dan aku sebagai pelayanmu, ujarku. Mengapa kau lakukan seperti itu? Tanya budak itu keheranan. Aku menjawab, kemarin aku melihatmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Dia mengabulkan doamu itu. Dari situ aku tahu keistimewaanmu. Anda mengetahuinya? Budak itu kembali bertanya dengan penuh cemas. Aku menjawab, ya, aku mengetahuinya. Lalu, mengapa kau membebaskanku? Lagi-lagi ia bertanya. Kau bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berusaha menjelaskannya. Kemudian aku mendengar suara yang tidak aku ketahui dari mana asalnya. Wahai Ibnu Mubarak, beritahu dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Setelah dia ku beritahu, ia langsung mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat seraya berkata, Alhamdulillah, beginilah rasanya suatu kebebasan dari tuan kecilku. Tetapi bagaimana rasanya bebas dari tuanku yang maha besar? Lantas ia berwudhu lagi dan kembali melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat, ia mengangkatkan kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Tuhanku, Engkau tahu bahwasanya aku telah mengabdi kepadamu selama 30 tahun dan janji di antara kita adalah wahai Engkau tidak akan membuka rahasiaku, maka ketika hari ini kau membukanya, cabutlah nyawaku menuju ke hadiratmu. Dan tak lama kemudian ia tersungkur pingsan dan meninggal.
Lalu aku kafani dia sekadarnya, aku salati dan aku semayamkan jenazahnya. Tatkala aku tidur, aku bermimpi bertemu dengan dua orang laki-laki yang besar, yang berwajah tampan dan berpakaian indah. Keduanya saling bergandengan. Dia berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian ia berjalan. "Tetapi siapakah dirimu?" tanyaku. "Aku adalah Muhammad Rasulullah dan ini adalah ayahku Ibrahim," jawabnya. Aku bertanya kepada beliau, "Mengapa aku harus malu sedangkan aku sering melaksanakan sholat?" Beliau menjawab, "Salah seorang waliullah telah wafat, namun kamu tidak mengkafaninya dengan baik. Pada hari ini aku keluarkan jenazah budak tersebut dari kuburan dan kukafani dia dengan kafan yang bersih dan suci. Kusalati dia dan kusemayamkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihaninya." Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe ya Ustazah Muti.